Sesaat lagi Anda ikuti Bincang Asik Seni Budaya Nusantara Bia Sutra bersama Les Bumi Kabupaten Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM, pemilik radio anak baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fas yang ada di Magelang dan sekitarnya, dimanapun Anda berada. Kembali malam hari ini bagusnya di Roto Menemani Keluarga Fas di kesempatan malam hari ini di hari Senin 14 November 2022 dalam gelaran Bia Sutra Bincang Asik Seni Budaya Nusantara ya. Dan insya Allah perbincangan ini selama 1 jam, dan untuk keluarga Fas dimanapun Anda berada semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga malam hari ini jauh lebih baik segalanya daripada malam-malam sebelumnya, amin. Dan untuk keluarga Fas yang nanti ingin bergabung dengan kita seperti biasa, untuk call live-nya di 314330 dan di WhatsApp-nya di 081578709640. Nanti kita tungguin dan jangan lupa namanya ya. Dan malam hari ini alhamdulillahirabbil alamin, narasumber kita beliau Gus Khalil sudah hadir di tengah-tengah keluarga Fas. Akan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mas Bagus. Sehat nggih Gus, walaupun cuaca agak-agak gerimis mengundang ya. Alhamdulillah, semua kita nikmati, Mas. Betul. Oke, Gus. Ini kita bertemu lagi untuk yang kesekian kalinya dalam Bincang Asik Seni Budaya Nusantara ini. Untuk yang selanjutnya ini Gus, kemarin kan kalau nggak salah perbincangan kita sampai dengan prinsip-prinsip kebaikan dalam Nahdlatul Ulama ya Gus ya, yang disampaikan. Selanjutnya waktunya saya serahkan badan jenengan Gus untuk melanjutkan kembali materi yang kemarin Gus, monggo Gus. Matur nuwun Mas Bagus. Selamat malam keluarga Fas dimanapun berada. Alhamdulillah Allah Ta'ala menakdirkan kita bertemu kembali, dan ini anugerah yang sangat istimewa. Seperti saya sampaikan kemarin bahwa semua yang dititahkan oleh Allah ini, apapun bentuknya, itu adalah anugerah atau rahmah, wujud dari kasih sayang Allah SWT kepada kita. Kalau sering kita dengar istilah rahmatan lil Islam, rahmatan lil alamin, itu dalam pengertian yang sangat luas. Islam ini adalah bentuk kasih sayang Allah untuk seluruh makhluknya. Islam rahmatan lil alamin. Nah, kemarin sudah kita diskusikan bahwa Islam ini adalah agama. Agama dalam bahasa Qur'annya adalah ad-din, dan di Al-Quran sendiri disebutkan innad dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Lalu kemudian ada istilah Islam rahmatan lil alamin. Kemarin juga kita diskusikan bahwa kewajiban yang paling wajib bagi kita manusia, khususnya dalam konteks diskusi ini warga Nahdliyin. Warga Nahdliyin ini kan bagian dari muslimin, muslimat, orang Islam. Itu kewajiban yang paling wajib adalah tolabul ilmi. Tolab itu mencari, al ilmi itu kebenaran dan kebaikan. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari, mengupayakan, memahami, kemudian mengamalkan ilmu kebenaran dan kebaikan itu faridotun, sangat fardu bagi setiap orang Islam laki-laki dan setiap orang Islam perempuan. Nah, al-ilmu ini adalah ad-din. Al-ilmu huwa ad-din. Ilmu adalah agama. Innad dina indallah al-Islam. Berarti Islam ini adalah ilmu. Di awal, di pertemuan kita awal, saya sampaikan bahwa al-ilmu ini man aradad dunya fa'alai bil ilmi, man aradal akhirah fa'alai bil ilmi,
man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapapun yang menghendaki urusan dunia, artinya siapapun yang ingin sejahtera di dunia, maka harus dengan ilmu. Siapapun yang ingin sejahtera di akhirat harus dengan ilmu. Nah, kita ini hidup di dunia dan di akhirat, maka siapapun yang ingin sejahtera dunia dan akhirat fa'alaihi bil ilmi, wajib dengan ilmu. Karena ilmu ini adalah agama, dan agama ini adalah Islam. Nun sewu, ini saya menyampaikan kata Islam ini dalam pengertian yang sangat luas ya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa semua agama itu Islam. Bukan berarti tidak ada agama selain Islam, bukan. Semua agama, Yahudi, Nasrani, risalah-risalah agama yang dibawa oleh para nabi, para rasul, itu semuanya Islam. Islam di sini artinya secara harfiah adalah kedamaian. Kedamaian, perdamaian yang mewujud karena kepasrahan total. Nah, Islam ini adalah kepasrahan total. Maka rukun Islam itu yang jumlahnya 5 itu semua seluruhnya, mulai dari syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, haji, itu unsur kepasrahannya kuat. Pasrah apa? Memasrahkan apa? Memasrahkan seluruh jiwa raga kita sebagai makhluk Allah, kita pasrahkan seluruhnya dengan total, kafah istilahnya, kepada Gusti Allah. Nah, jadi ilmu ini adalah alat atau sarana yang dianugerahkan kepada Allah untuk berislam, beragama, seperti itu. Sumber ilmu ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara panjang lebar kemarin semua yang kita diskusikan itu intinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut sunnah Rasul dan para pengikut Rasul, sahabat, lalu kemudian tabi'in, tabi'in sampai kepada para mujtahid itu. Dan sudah saya sampaikan bahwa prinsip-prinsip dari Ahlus Sunnah Jamaah itu adalah tawasud, tasamuh, tawazun, iktidal, dan istiqomah. Jadi ketika itu semua kita lakukan, kita laksanakan dengan benar dan baik, maka tugas kemanusiaan kita selesai dengan baik dan sempurna. Dan istilah cekaos dari itu adalah husnul khotimah. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dawuh, siapapun yang ikut NU, Nahdlatul Ulama, saya anggap sebagai santriku, dan saya mendoakannya beserta zuriyah atau keluarganya nanti mendapatkan husnul khotimah. Saya anggap sebagai santriku. Nah, jadi NU ini, orang-orang NU ini adalah santri. Kalau orang-orang NU ini adalah santri, maka NU adalah pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini adalah tempat orang-orang yang berada di dalamnya, para santri, melaksanakan kewajibannya atau tugasnya yang paling wajib. Apa? Tolabul ilmi. Nah, ilmu yang kita cari, kita terima, kita pahami, kemudian kita amalkan, itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ciri, kalau prinsip dasar sudah kita sampaikan ya, tawasud, tasamuh, tawazun, iktidal, dan istiqomah. Itu prinsip. Lalu kemudian mewujud dalam sikap apa dan bagaimana. Bagaimana kita mengidentifikasi
orang-orang yang menjadi pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah ini gitu. Karena hampir semua kelompok, semua komunitas, semua aliran di dalam Islam ini mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sabda Kanjeng Nabi Muhammad itu jelas, sataftariqu ummati ala sab'in wa thalathina. Dan itu sudah kita sampaikan di pertemuan awal. Sataftariqu ummati ala sab'in ala sab'in wa sataftariqu ummati ala, kok jadi lupa. Tadi saya sampaikan sataftariqu ummati ala sab'in ala thalathin wa sab'ina kulluhum finnar. Umatku nanti akan terpecah belah menjadi 73 golongan dan semuanya di neraka, kecuali satu, al-firqah an-najiyah, golongan atau aliran yang selamat. Siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi semua yang ada saat ini mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah, identifikasi untuk benar-benar siapa yang merepresentasikan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang perlu kita gali lebih dalam. Berangkat dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tawasud, tasamuh, tawazun, iktidal dan istiqomah tadi, lalu kita bisa mengidentifikasi orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang tidak pernah ribut, orang-orang yang tidak pernah bikin ribut, orang-orang yang tidak pernah membuat gaduh. Ketika ada konflik, ini tidak semakin memperparah konflik, tetapi bagaimana agar konflik ini terkelola dengan baik, lalu kemudian ditemukan simpul-simpul yang menyatukan mereka, menjamaahkan mereka. Nah itu. Lalu sabda Rasulullah ada begini, man sadza ilan nar. Siapapun yang, kalau bahasa pesantrennya sadza itu ngerecel, kalau bahasa umumnya ngerecel itu yang memisahkan diri. Siapapun yang memisahkan diri dari suatu barisan, yang barisan ini adalah mayoritas, maka yang terecel, yang memisahkan diri ini, dia sadza ilan nar, memisahkan diri menuju neraka. Siapa mereka? Yang bikin gaduh itu, yang bikin gaduh itu, yang selalu menyalahkan dan memburukan. Semua dianggap salah, semua dianggap buruk, dianggap jelek, yang tidak sama dengan mereka. Lah, Ahlus Sunnah wal Jamaah anti menyalahkan, anti menjelek-jelekan, anti bikin ribut atau anti keributan, anti membuat gaduh dan menolak untuk diajak berbuat gaduh. Merekalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ada istilah lain, ini juga berangkat dari sabda Nabi Muhammad, alaikum bisawadil a'zam. Wajib bagi kalian mengikuti as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam ini artinya sesuai dengan kesepakatan para mujtahid, para alim, as-sawadul a'zam ini adalah mayoritas, golongan mayoritas yang konsisten dan eksis di jalur kebenaran dan kebaikan. Bukan berarti harus benar dan baik, tetapi mereka as-sawadul a'zam ini selalu menuju kebenaran dan kebaikan. Nah, siapapun yang ingin benar dan ingin baik itu ya mesti menyadari kesalahannya apa, keburukannya apa. Ketika sudah disadari, menyadari kesalahan dan keburukannya, lalu kemudian berusaha untuk menghindari kesalahan-kesalahan dan keburukannya.
Kalau kemudian ada orang lain yang berbuat salah dan berbuat buruk, ya bukan urusan orang ini, urusan si pelakunya. Maka NO ini ketika disalah-salahkan atau dijelek-jelekan, tidak membalas menyalahkan Mas Bagus, atau membalas menjelek-jelekan, enggak. Orang-orang NO dididik, diajari untuk menyadari kesalahan dan keburukannya. Disalah-salahkan ya nggak apa-apa, kita memang masih banyak salahnya. Diburuk-burukan juga nggak apa-apa, karena kita masih banyak buruknya. Lalu kemudian ketika orang-orang NO ini melihat kesalahan dan keburukan yang dilakukan oleh orang di luar NO, tidak serta-merta menyalahkan dan menjelek-jelekan. Karena di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah di NO, Nahdlatul Ulama, bahkan di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah Mbah Hasim ini, beliau menyejarahkan, menulis fakta bahwa umat Islam di Indonesia ini, di Nusantara ini, sebelum muncul berbagai kelompok aliran, itu muttahidil madhab, madhabnya satu, sama, yaitu Syafi'iyah. Lah, madhab Syafi'i ini ada dawuh, Imam Syafi'i sendiri yang dawuh bahwa kebenaran kita berkemungkinan salah dan kesalahan orang lain berkemungkinan benar. Kebaikan kita berkemungkinan buruk dan keburukan orang lain berkemungkinan baik. Maka ketika orang NO melihat kesalahan dan keburukan di luar NO, tidak serta-merta menyalahkan atau menjelek-jelekan. Nah, sikap-sikap ini yang kemudian bisa diidentifikasi sebagai sikap-sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dan sikap ini muncul dari prinsip tawasud, tasamuh, tawazun, iktidal, dan istiqomah. Nah, konteksnya Jam'iyah NO berhubungan dengan apa yang kita sampaikan ini. Saat ini NO saat ini Jam'iyah organisasinya mulai PBNO di tingkat pusat, PWNO di tingkat provinsi, PCNO di tingkat kabupaten, atau PCI NO, cabang NO yang berada di luar negeri, sudah lebih dari 25 negara di luar Indonesia itu yang mendirikan Jam'iyah NO. Secara organisasi istilahnya adalah pengurus cabang istimewa. Lalu kemudian di bawah lagi ada MWC tingkat kecamatan, Majelis Wakil Cabang NO. Di bawahnya lagi ada pengurus ranting NO, itu di tingkat kelurahan. Lalu kemudian di bawahnya lagi tingkat dusun, itu ada pengurus anak ranting NO beserta banomnya seperti Ansor, Fatayat, Muslimat, Ibnu, IPPNU, Pagar Nusa, dan lembaga-lembaganya. Ada lembaga amil zakat infak sedekah, ada lembaga perekonomian, ada lembaga pertanian, ada lembaga penyuluh bantuan hukum, ada les bumi, lembaga seni dan budaya Muslim Indonesia. Itu semuanya saat ini jargon yang diusung untuk menjadi perjuangannya adalah merawat jagat dan mewujudkan perdamaian dunia. Merawat jagat, membangun peradaban. Nah, kalau kemarin Mas Bagus menanyakan apa ini hubungan NO, pandangan NO terhadap seni dan kebudayaan, disinilah bisa kita cermati. Untuk membangun jargon NO, merawat jagat dan membangun peradaban ini, mewujudkan ini, maka NO tidak bisa lepas dari seni dan budaya.
jagat dan peradabannya dirawat dan dibangun atas dasar tugas dan tanggung jawab orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu ini menjadi syuhada, karena banyak syuhada. Kalau satu syahid, syuhada atau syahid atau mujahid, bisa juga disebut sebagai mujahid. Mujahid itu pejuang. Kalau syahid itu orang yang selalu berusaha menyaksikan dan bersaksi terhadap kebenaran dan kebaikan, dimulai dari dirinya sendiri dan lingkungan terdekatnya. Wah, itu kalau dibeber ya seluruh dunia. Itu mereka adalah ulama, syuhada, mujahidin. Nah, mereka berjuang dan berkarya. Kenapa harus berjuang dan berkarya? Karena mereka meyakini nilai-nilai agama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang prinsip dasarnya adalah tawassut, tasamuh, tawazun, iktidal, dan istiqomah. Nah, NU saat ini merawat jagat dan membangun peradaban dengan cara itu. Jadi karya seni NU saat ini yang sedang diupayakan, yang sedang dilakukan adalah merawat jagat dan membangun peradaban. Jadi peradaban ini adalah istilah lain dari kebudayaan. Bagaimana, kan ini peradaban dunia, bagaimana agar kebudayaan dunia ini sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, ad-din, agama, seperti itu tadi. Jadi agama menjadi solusi, bukan menjadi masalah. Iya, oke. Seperti itu. Oke, Gus, sebelum dilanjut lagi kita akan rehat dulu sejenak, dan untuk keluarga Fas masih kita tunggu tuh bergabungnya, baik itu di phone live-nya maupun di WhatsApp-nya. Masih kita tunggu di 90.1 Fas FM Family Radio Warna Baru untuk keluarga dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara. Bias Sutra, Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama Les Bumi Magelang. Ya, Gloria Fas masih terus melaju dari kawasan Negara Magelang di 90.1 Fas FM Family Radio Warna Baru untuk keluarga. Malam hari masih dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara. Dan di malam hari ini masih bersama dengan narasumber kita Gus Khalil ya. Dan ini Gus tadi sempat disebutkan juga, dipaparkan juga tentang identifikasi pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini apakah bisa dijelaskan lebih spesifik lagi ini Gus? Karena seperti jenengan paparkan tadi bahwa banyak sekali sekarang golongan-golongan yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, monggo Gus. Sedikit tadi sudah saya singgung ya. Jadi karena identifikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah orang-orang yang senantiasa tidak mau bikin ribut atau diajak ribut, tidak mau dibikin gaduh, tidak mau membikin gaduh dan diajak bikin gaduh dan seterusnya. Maka merawat jagat dan membangun peradaban. Ketika jagat ini benar-benar terawat dan ketika peradaban ini benar-benar terbangun, maka nanti Allah sudah pasti itu. Seperti kalau es itu dingin, api itu panas, maka kalau jagat ini terawat, peradaban ini terbangun, maka yang ada adalah perdamaian atau kedamaian. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Islam, salam, Islam, salam itu maknanya adalah perdamaian. Jadi kalau NU melihat Indonesia ini bukan negara Islam, bukan
bukan negara Islam tetapi Darussalam. Darussalam itu adalah tempat kedamaian, tempat perdamaian, itu namanya Darussalam. Jadi kenapa NU tidak ikut-ikutan heboh memperjuangkan negara Islam atau memperjuangkan agar Indonesia ini menjadi negara Islam? Kenapa? Karena Islam ini lebih dari sekedar sebuah negara. Islam ini agama, bukan negara. Jadi kalau Indonesia dijadikan negara Islam, itu ya mengecilkan agama namanya. Padahal Islam ini rahmatan lil alamin, kasih sayang Allah untuk alam semesta, seluruh dunia. Maka yang diperjuangkan oleh NU adalah bagaimana agar perdamaian ini dirasakan, dinikmati oleh seluruh makhluk Allah di alam semesta ini, mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi yang wajib itu upayanya, Mas Bagus. Yang wajib itu doa dan upayanya. Doa itu adalah tawakal, upaya itu adalah ikhtiar. Lah, nanti hasil dari doa dan ikhtiar kita ini menjadi wewenang atau wilayah atau hak prerogatif Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti tolabul ilmi itu wajib. Kalau pinternya nggak wajib. Pinternya itu anugerah Gusti Allah. Kalau damainya nggak wajib. Damainya nggak wajib. Tetapi yang wajib adalah doa atau permohonan kepada Allah dan ikhtiar untuk mewujudkan perdamaian. Nah, cara mewujudkan perdamaian yang benar dan baik itu adalah dengan merawat jagat dan membangun peradaban. Membangun itu kan upaya atau ikhtiar. Upaya atau ikhtiar ini adalah wujud dari tawakal atau doa. Kita mohon kepada Allah agar dianugerahi uang yang banyak, tapi kita tidak pernah bekerja. Ya, nonsen. Kita memohon berdoa kepada Allah agar kita ini menjadi pinter, pandai, tetapi kita tidak pernah belajar. Ya, nonsen. Doa kita lamis kalau orang Jawa bilang. Kita memohon kepada Allah agar Indonesia khususnya, umumnya dunia ini damai, tetapi kita tidak pernah mengupayakannya. Ya, nonsen, lamis, menipu Allah, naudzubillah min dzalik, atau lamis kepada Allah. Lah, yang dilakukan NU selain berdoa untuk mewujudkan doa ini adalah melakukan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Merawat jagat dan membangun perdamaian. Seperti itu. Oke. Gus, kalau tadi disebutkan di awal tadi bahwa slogannya NU sekarang ini kan merawat jagat, membangun peradaban ya Gus. Nah, kalau kita bicara soal namanya juga berproses, karena juga merawat jagat juga bukan hal yang mudah, kemudian membangun peradaban juga bukan hal yang mudah. Kalau kita sedikit bergeser dari slogan NU ini tentang, saya pernah mendengar tentang lagu Indonesia Raya itu kan ada satu bait kalimat, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi dalam hal ini ada penekanan bahwa jiwanya terlebih dahulu yang dibangun, baru badannya. Betul. Apakah ini juga ada sinkronisasinya dengan merawat jagat, membangun peradaban ini? Sangat sinkron. Bahkan bisa dikatakan NU ini, Jamiyah Nahdlatul Ulama ini mewujudkan langkah nyata yang disebutkan di dalam kalimat lagu Indonesia Raya itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwa ini terdiri dari yang paling pokok adalah hati. Hati.
seluruh anggota tubuh kita ini, baik yang fisik maupun non fisik. Kalau fisik kita tahu ya, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau non fisik itu ya ada rasa, ada akal, itu bagian dari anggota tubuh kita sebagai manusia. Yang paling pokok adalah hati. Nah, hati, jiwa raga ini adalah hati ini adalah kalau Imam Ghazali itu salah satu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang tasawuf atau akhlak. Hati ini adalah raja. Lalu kemudian pion-pionnya adalah seluruh anggota tubuh kita. Maka lagu Indonesia Raya itu bangunlah jiwanya. Nah, ini dalam rangka mengimplementasikan innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya laku-laku kita ini sah itu ya benar dan baik, lalu kemudian menghasilkan apa yang dituju, itu namanya sah. Itu binniyat, tergantung niatnya. Nah, niat yang benar dan baik itu lillahi ta'ala, karena Allah, dituju untuk apa? Menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Nah, tempat niat itu adalah di hati. Maka bangunlah jiwanya. Lalu kemudian sebagai ejawantah dari niat ini harus ada ikhtiar. Lah, ikhtiar nyata itu diwujudkan dalam olah tubuh kita ini. Sholat ini nggak bisa dibatin, Mas Bagus. Sholat ini ada wujud olahraganya, mulai dari takbiratul ihram, berdiri, lalu kemudian ruku', iktidal, sujud, duduk, berdiri lagi, dan seterusnya sampai salam. Ini semua raga kita kan bergerak, olahraga. Tapi olahraga kita dalam sholat ini benar-benar sah sebagai sholat kalau diawali dengan niat. Niat itu berada di hati. Jadi olah jiwa. Nah, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Maka kemudian kenapa Jam'iyah NU ini menjadi satu-satunya dan yang pertama organisasi sosial keagamaan yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Tahun Muktamar NU tahun 84 di Sembagus Situbondo. Waktu itu Rais Amnya adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq, dan ketua tanfidahnya, ketua umumnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Wah, itu tekanan rezim waktu itu Orde Baru luar biasa. Tetapi NU tidak melawannya dengan bikin gaduh, demo-demo segala macam, itu bikin kerusakan, menyalah-nyalakan, tidak. Dan itu konsis sampai sekarang dilakukan oleh NU. Yang dilakukan oleh NU adalah bersinergi dengan pemerintah. Bukan dengan penguasanya, Mas Bagus, tapi dengan pemerintah. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang secara nilai dan prinsip Pancasila dan UUD 1945 ini tersirat di dalam lagu Indonesia Raya. Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Suara saya bagus, Mas Bagus. Kalau nyanyi, tapi lebih bagus lagi kalau tidak bersuara. Ya Gus, sebelum dilanjut lagi, ini juga tadi beberapa kali jenengan menyebutkan tentang tawakal dan juga ikhtiar. Tawakal dan ikhtiar. Berarti tawakal dan ikhtiar ini menjadi dua hal yang menjadi satu yang tidak bisa dipisahkan. Iya, betul. Kewajiban kita manusia, lebih-lebih yang mengaku iman dan Islam, kewajiban pokoknya itu adalah hanya dua saja, yaitu
tawakal dan ikhtiar. Lalu dan tawakal dan ikhtiar ini menyatu, tidak bisa dipisahkan. Lalu kemudian implementasinya apa? Implementasi dari tawakal dan ikhtiar itu adalah rukun iman yang 6 itu, rukun Islam yang 5 itu, lalu kemudian akhlakul karimah, iman, Islam, ihsan. Itu adalah implementasi atau bisa diistilahkan lagi manifestasi, atau kalau orang Jawa ejawantah dari 2 kewajiban pokok kita sebagai manusia, tawakal dan ikhtiar. Tawakal ini adalah pasrah kepada Allah, jadi mewujud dalam doa, bangunlah jiwanya. Ikhtiar ini adalah upaya seluruh jiwa dan raga kita, ini bangunlah raganya. Ini tawakal adalah bangunlah jiwanya, ikhtiar adalah bangunlah raganya, seperti itu. Jadi kalau Jamiah Nahdlatul Ulama ini sering melaksanakan kegiatan doa bersama, istighosah, selawatan, lah itu memang bentuk tawakal kita secara jamiah dan jamaah. Lalu kemudian bentuk ikhtiarnya adalah melalui program-program itu, lalu dibentuk banyak lembaga perekonomian, lembaga amil zakat, infak, sedekah, lembaga pertanian, lembaga macam-macam, lembaga seni dan budaya muslim. Itu adalah ejawantah atau implementasi dari ikhtiar jamiah dan jamaah Nahdlatul Ulama. Jadi untuk acara besok Kamis malam Jumat itu juga bagian dari merawat jagat, membangun peradaban ini. Nah, ini perlu saya sampaikan, Mas Bagus. Terima kasih penjenengan mengingatkan. Ini di Kabupaten Magelang, PCNO Kabupaten Magelang ditunjuk oleh PBNU untuk melaksanakan salah satu kegiatan dalam rangkaian NU menyambut 1 abad 100 tahun Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi 4 tahun lagi 4 tahun lagi Jamiah NU, organisasi NU ini berumur 1 abad, Mas. Dan tidak ada satupun di dunia ini organisasi yang usianya lebih dari usianya mencapai 1 abad dengan jumlah anggota yang sangat banyak. Mohon maaf kan ada di Indonesia ini ada Muhammadiyah. Muhammadiyah itu berdiri jauh sebelum NU tahun 1912. Tetapi mohon maaf, kalau dihitung by name dengan data ini jauh lebih kecil. Saya lebih kecil, bukan mengecilkan loh, Mas. Ini real, ini lebih besar NU. NU mendunia, Mas. Dan sampai ke tingkat desa, kelurahan, bahkan sampai ke tingkat dusun, anak ranting. Dan tadi saya sampaikan sudah lebih dari 25 negara yang mendirikan Jamiah NU. Belum ada organisasi di dunia ini yang umurnya mencapai 1 abad dengan jumlah anggota yang sedemikian banyak, besar sekali. Belum ada, ya baru NU ini. Nah, kita yakin ini sepenuhnya anugerah Gusti Allah. Tetapi kita sebagai makhluk Allah yang fisik, yang jasadi, ini juga tidak lepas dari doa dan ikhtiar tadi, tawakal dan ikhtiar tadilah. PCNU Kabupaten Magelang oleh PBNU ditunjuk menjadi salah satu penyelenggara kegiatan yang menjadi manifestasi atau implementasi doa tadi, yaitu selawatan bersama Habib Syekh
PBNU, jadi nanti Habib Syekh Rawuh, Ketum PBNU Yazi Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya bersama Sekjen dan rombongan PBNU hadir di Kabupaten Magelang. PCNO menyambut kedatangan beliau, kehadiran beliau, dan bersama-sama dengan masyarakat NO di Kabupaten Magelang dan sekitarnya untuk bersama-sama memohon kepada Allah agar dalam rangka merawat jagat dan membangun peradaban ini mendapatkan ridho Allah sesuai dengan tugas dan kewajiban kita sebagai makhluk Allah, sebagai manusia. Dan itu Mas Bagus dilaksanakan di Borobudur. Di Borobudur. Borobudur. Kenapa Candi dipilih Borobudur. Borobudur Nah, sebenarnya? bukan di candinya ya, karena candi ini kita tahu sekarang masuk sulit karena memang benar-benar dijaga. Di halaman Candi Borobudur. Kenapa di Borobudur? Karena Borobudur ini menjadi salah satu warisan dunia. Dan nenek moyang kita dulu ternyata sangat maju, sangat canggih, bisa membangun Candi Borobudur itu. Dan kita semua tahu bahwa Candi Borobudur ini bisa dikatakan atau memang iya nih, peninggalan umat Buddha, umat agama Buddha. Dan dunia tahu bahwa di Borobudur ini tidak ada satupun pemeluk orang yang memeluk agama Buddha. Kalaupun ada, itu ya pendatang, dan itu pun berada di Vihara Mendut. Jadi kalau nggak tahu benar atau salah ya, tapi ini mutawatir itu semua orang tahu bahwa Borobudur ini sebenarnya bukan tempat ibadah, Mas Bagus, tetapi ya tempat istirahat atau apalah, tapi bukan tempat ibadah. Tempat ibadah umat Buddha itu ada di Mendut, Vihara Mendut itu. Lah, di situ yang mayoritas Islam, 90% mungkin warga Borobudur itu beragama Islam. Dan 95% orang Islam di Borobudur itu NO, Mas Bagus, Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Di kecamatan ada pengurusnya MWC beserta banomnya. Di ranting-ranting di kelurahan seluruh Borobudur itu ada 21 kelurahan di Borobudur itu, semuanya ada pengurus NO-nya, pengurus ranting, dan aktif berjalan. Nah, ini mohon maaf, saya itu bayangkan, ini agak sensitif ya, tapi penting kita sampaikan bahwa saya membayangkan kalau Borobudur ini berada di, mohon maaf, Timur Tengah, di Arab sana. Di sana itu masjid aja hancur, masjid saja dibom, dan yang, mohon maaf, yang mengebom ini juga orang Islam. Nah, di Borobudur yang berada di mayoritas umat Islam kok tetap aman, tetap lestari, berabad-abad. Ini mestinya menjadi pertanyaan besar, dan jawabannya harus kita temukan untuk kemudian kita rumuskan menjadi sikap bersama. Nah, inilah yang sedang diikhtiarkan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi sholawatan atau doa bersama oleh NO di Borobudur itu hanya satu atau sedikit dari berbagai ikhtiar besar Jam'iyah NO untuk merawat jagat dan membangun peradaban, Mas Bagus. Ya, oke. Dan tapi ini Gus, ternyata waktunya ini tinggal beberapa saat lagi. Nah, mungkin sebelum bisa untuk closing bisa disampaikan, Gus, monggo silakan. Nggih, begini, para pendahulu kita, khususnya para alim, ulama, syuhada, solihin, ulama salafus soleh di NO, ini mereka bergerak melayani umat, bergerak melaksanakan tugas kewajiban yang paling wajib, tholabul ilmi, lalu kemudian
implementasi atau pengamalannya adalah dalam bentuk khidmah atau pelayanan kepada masyarakat banyak, kemaslahatan umat, ini sesuai dengan yang nilai-nilai yang dirumuskan Mbah Hasyim Asy'ari dalam Qonun Asasi. Qonun Asasi itu undang-undangnya NU. Nah, nilai-nilai yang dirumuskan oleh Mbah Hasyim dalam Qonun Asasi ini adalah kita bergerak dengan cinta, kasih sayang, rukun, bersatu, dan dengan ikatan jiwa raga yang kuat. Nah, nilai-nilai yang akan makin sering kita dengar dan kita laksanakan bersama-sama saat ini oleh NU, di dalam NU, dengan nahkoda Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rois Am kalau di Kabupaten Magelang, dengan nahkoda Kiai Haji Izzuddin Abdurrahman sebagai Ketua NU, Ketua Tanfidiyah, dan Kiai Haji Thaha Mansur sebagai Rois Suriah. Ini NU jangan sampai menjadi bandul polarisasi atau menjadi bandul perpecahan umat, tetapi harus menjadi bandul perdamaian, yaitu dengan cara merawat jagat dan membangun peradaban. Mekaten. Terima kasih Mas Bagus. Dan untuk keluarga Was, demikian sajian Bincang Asyik Seni Budaya Nusantara edisi malam hari. Dan jangan lupa, insya Allah besok Kamis malam Jumat akan ada sholawatan bersama Habib Syekh di Borobudur ya. Monggo silakan untuk keraboh. Dan karena waktu, insya Allah kita akan berjumpa lagi di hari Senin yang akan datang, tentunya dengan tema yang berbeda. Dan akhirnya dari kawasan Tegarjo Magelang, Bagus dan juga Gus Khalil pamit undur diri dulu. Yang dilakukan hari ini adalah investasi masa depan, maka berbahagialah dan perjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama Les Bumi Magelang. Nantikan kembali dialognya setiap hari Senin pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat, hanya dari 90.1 Fast FM Magelang. Fast FM Family